Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahayu Agustina dari Prodi Pendidikan Fisika 2021 kelas B. Kali ini saya akan menyelesaikan tugas proyek dari mata kuliah Filsafat Pendidikan. Nah, tugas proyeknya itu bertemakan jika saya seorang Menteri Pendidikan, saya akan menyelesaikan masalah pendidikan di Indonesia. Segala sektor di dalam suatu negeri tidak akan terlepas dari permasalahan, tak terkecuali di bidang pendidikan. Kenyataannya, sampai sekarang masih ada berbagai permasalahan pendidikan di Indonesia yang masih belum terselesaikan. Hal ini sangat disayangkan karena di bidang pendidikan merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional. Sumber daya manusia yang rendah membuat kemajuan negeri ini menjadi terhambat. Pasalnya, mau sebanyak apapun sumber daya alam yang ada di Indonesia, tidak akan berpengaruh pada pertumbuhan bangsa apabila tidak dikelola oleh orang-orang yang tepat. Tanpa adanya pendidikan yang berkualitas, cita-cita menjadi negara yang maju hanyalah sebuah angan-angan saja. Masalah pendidikan di Indonesia cukup ditindaklanjuti dan segera ditangani. Dibandingkan dengan negara superpower, dari segi pendidikan Indonesia masih dikatakan tertinggal. Meskipun demikian, bukan berarti Indonesia tidak memiliki harapan. Nyatanya, Indonesia di era Soekarno digadang-gadang sebagai macan Asia yang disegani. Masalah pendidikan di Indonesia memang kompleks, di mana permasalahan yang muncul cukup mengganggu dalam rangka memaksimalkan di dunia pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, Indonesia adalah negara kepulauan yang sangat besar. Banyak kekayaan yang ada di negara kita ini, baik itu kekayaan alam maupun kekayaan budayanya. Banyak flora dan fauna unggul, serta plasma nutfa unggul yang ada di Indonesia. Tapi di balik kenyataan alam serta budaya yang melimpah tersebut, ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan sosial yang dihadapi oleh negara kita ini. Salah satunya, masalah yang belum dapat terpecahkan sampai saat ini yaitu permasalahan pendidikan. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa kualitas pendidikan di Indonesia semakin melemah. Di dunia pendidikan, di Indonesia, semakin lama semakin mundur. Pada tahun 2006, Indonesia berada di peringkat 393. Kemudian, tahun 2009 menurun sangat drastis pada peringkat 383. Pada tahun 2012 menjadi 382, dan baru mengalami kenaikan pada 2015, berada pada tingkat 403. Tetapi hal tersebut tidak bertahan lama karena pada tahun 2018 kualitas pendidikan di Indonesia turun lagi pada peringkat 396. Beberapa masalah pendidikan di Indonesia, yang pertama keterbatasan jumlah guru terampil. Entah disadari atau tidak, masalah pendidikan di Indonesia adanya keterbatasan jumlah guru yang terampil. Umumnya, guru-guru terampil yang berkualitas tersebar di kawasan kota atau daerah yang notabene mudah diakses. Sedangkan daerah-daerah terpinggir dan terpencil sulit sekali mendapatkan guru. Memang ada banyak faktor hal yang terjadi dari banyak alasan. Salah satunya masalah minat dari guru itu sendiri. Lebih banyak guru yang memilih lokasi yang mudah untuk diakses dari segi transformasi dan akses untuk mendapatkan kebutuhan pokok mudah didapatkan. Sedangkan daerah terpencil lagi-lagi tidak dilirik sama sekali. Mungkin ada saja guru yang terpanggil hati untuk bertugas di daerah pelosok yang minim akses. Sayangnya hanya 1 dibandingkan 10 saja. Jumlahnya pun sangat kecil sekali, sehingga wajar saja jika terjadi kesenjangan tenaga guru terampil di pelosok dan di kota. Sehingga terdapat pula kesenjangan kualitas lulusan peserta didik. Tidak heran jika regenerasi yang tinggal di pelosok nyaris tidak terekspos atau muncul ke permukaan. Itu sebabnya ini menjadi tugas bagi pemerintah dalam upaya pemerataan tenaga pendidik terampil di pelosok agar terjadi pemerataan. Yang kedua, ada masalah tentang mahalnya dana pendidikan. Tidak dapat dipungkiri masalah pendidikan di Indonesia yang paling mendasar terletak pada masalah biaya pendidikan. Meskipun sudah digadang-gadang gratis, tetap saja ada bagian yang membayar. Terkait masalah mahalnya dana pendidikan, inilah yang menambah angka putusnya sekolah. Yang ketiga, ada sarana dan prasarana yang tidak memadai. Masalah pendidikan di Indonesia, saya yakin sering ditemukan.
baik dikeluhkan oleh wali murid, guru, dan muridnya itu sendiri. Tidak dapat dipungkiri dari segi sarana dan prasarana memang kurang memadai, terutama sekolah-sekolah yang ada di pedesaan, pinggiran, dan sekolah-sekolah yang ada di pelosok. Ini masalah yang klasik dan sudah tidak asing lagi memang. Namun, seburuk-buruknya sarana dan prasarana yang ada di pinggiran kota dan desa, masih ada masalah pendidikan di Indonesia yang lebih parah. Kita tahu bahwa Indonesia negara kepulauan yang memiliki banyak sekali pulau. Banyak daerah bagian yang tidak terakses seperti halnya di tempat kita tinggal saat ini. Banyak generasi penerus yang tinggal di kepulauan. Mereka tidak hanya terbatas pada sarana dan prasarana saja, tetapi terbatas dari segi banyak hal. Misalnya, harus melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah. Hidup dengan keterbatasan koleksi buku karena tidak terakses dan tidak terjamah. Belum lagi masalah tidak ada jaringan listrik sehingga mereka harus menggunakan penerangan tradisional. Padahal sekarang sudah era globalisasi, bahkan dunia teknologi yang serba terhubung dengan dunia luar, tetapi masih ada daerah yang belum terjamah di tanah air kita. Sebenarnya dari masalah sarana prasarana ini tidak memadai, saya menceritakan sebagai pembanding bagi pembaca. Sejelek-jeleknya prasarana yang sebagian putra-putri merasakan, sama masa ada akses listrik dan bahkan bisa mengakses internet dengan bebas, itu sudah lebih baik. 4. Ada mutu pendidikan yang rendah. Salah satu masalah pendidikan di Indonesia juga terletak pada mutu pendidikan yang rendah. Masih menyambung pembahasan di atas. Salah satu penyebab rendahnya mutu pendidikan yang bisa saja disebabkan oleh perspektif masyarakat secara umum, di mana menuntut ilmu bukan sebagai kewajiban atau kesadaran diri yang merupakan bentuk kewajiban terhadap diri sendiri. Yaps, saya sebut belajar sebagai kewajiban setiap masing-masing individu, sebagai bekal hidup dan bekal untuk bertahan hidup dari rasa lapar. Sayangnya, belajar sebagai kewajiban kini bergeser mencari pangkat, gengsi, dan mendapatkan gelar. Disinilah awal mula mutu pendidikan itu rendah. Kok bisa? Karena tujuan yang dicapai menjadi berambigu. Banyak yang berbondong-bondong mengejar statistik atau pengakuan, tidak mengejar esensi dari pembelajaran itu sendiri. Kita fokus mencari wadah ember yang bagus, lupa fokus untuk mengisi ember tersebut. Mutu pendidikan bisa tinggi jika fokusnya terletak pada si ember, bukan pada bentuk ember. Dari beberapa masalah pendidikan, kita sebagai pemimpin harus memikirkan dan bertindak dengan cepat dan tepat. Pendidikan di Indonesia masih menjadi salah satu sektor dalam negeri yang membutuhkan perhatian khusus. Pasalnya, masih banyak masalah yang cukup signifikan dan yang belum bisa teratasi. Memang tidak bisa dipungkiri, mengatasi masalah yang mendasar bukanlah hal yang mudah. Apalagi jika masalah tersebut sudah terjadi dalam waktu yang lama. Pasti untuk membenahi dibutuhkan proses yang tidak sebentar pula. Untuk solusi yang pertama yang bisa kita lakukan adalah meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Tenaga pendidik tentunya memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi permasalahan pendidikan di Indonesia. Sebenarnya, Indonesia memiliki banyak jumlah pengajar, hanya saja banyaknya kuantitas ini tidak diimbangi dengan kualitas. Permasalahannya adalah tidak semua pengajar mampu mengajarkan materi sesuai kompetensi masing-masing. Berdasarkan data UNESCO dalam Global Education Monitoring atau GEM, report di tahun 2016 masih ada 52% guru yang belum mempunyai sertifikat profesi. Sementara ada 25% guru yang belum memenuhi kualifikasi akademik. Untuk itu, sangat diperlukan upaya mengembangkan kualitas tenaga pendidik di Indonesia, misalnya seperti melakukan beberapa strategi berikut. Yang pertama, memfasilitasi guru untuk mengikuti berbagai macam pelatihan demi meningkatkan skill. Kedua, mendukung guru untuk memanfaatkan teknologi sebagai alat untuk belajar mengajar. Ketiga, meningkatkan program beasiswa bagi guru yang ingin memperdalam ilmu mengajar melalui kuliah. Yang keempat, meningkatkan kesejahteraan guru. Kelima, menerapkan mindset bahwa guru adalah siswa yang juga harus terus belajar. Untuk guru atau tenaga pendidik di daerah-daerah terpencil, itu harusnya lebih ditingkatkan lagi. Karena, walaupun mereka di daerah pelosok, mereka juga memiliki potensi yang baik. Hanya saja, pendidik yang ada di sana kurang memadai.
Jadi, saya sebagai Menteri Pendidikan akan melakukan pemerataan terhadap tenaga pendidik di daerah pelosok maupun di daerah perkotaan. Dan saya akan menerapkan sistem pendidikan yang sama baik di kota maupun di desa. Solusi selanjutnya yaitu menambah penyediaan dana pendidikan. Jika kita berbicara tentang dana, penyediaan dana di sektor pendidikan masih terbilang kurang maksimal. Bukan hanya karena biaya untuk lembaga pendidikan formal ataupun informal, tetapi biaya untuk mendukung fasilitas dan properti seperti alat tulis, buku, seragam, dan juga transformasi masih perlu ditingkatkan lagi. Meskipun demikian, pemerintah sudah melakukan beberapa program untuk membantu dana pendidikan, seperti dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS, Kartu Indonesia Pintar, Program Indonesia Pintar, bantuan subsidi upah, Kampus Merdeka, KIP Kuliah. Pemerintah sudah menerapkan sebuah program untuk dana pendidikan, untuk membantu dana pendidikan. Tinggal lagi kita sebagai masyarakat untuk lebih bijak lagi dalam menggunakan program-program yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Sebagai Menteri Pendidikan, untuk menambah penyediaan dana pendidikan ini, saya akan lebih meningkatkan lagi untuk beasiswa unggulan. Kapasitas beasiswa unggulan akan saya perluas, akan saya perbanyak supaya siswa-siswa yang berprestasi dapat mendapatkan hal yang sepantasnya ia dapatkan. Kurangnya pemerataan sarana dan prasarana di sekolah, kondisi pendidikan di Indonesia ini saat ini sudah mulai membaik. Namun kondisi ini tidak diikuti dengan peningkatan sarana dan prasarana sekolah di daerah. Masih banyak sekolah di daerah yang sarana dan prasarananya kurang memadai dan kurang layak, seperti halnya di daerah terpencil yang terdapat di Papua. Mereka di sana masih belum memiliki bangunan sekolah yang memadai serta sarana dan prasarana yang belum layak dan memadai. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam proses pendidikan, kualitas pendidikan tersebut juga didukung dengan sarana dan prasarana yang menjadi standar sekolah atau instansi pendidikan yang terkait. Sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kemampuan siswa dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa peranan sarana dan prasarana sangat penting dalam menunjang kualitas belajar siswa. Untuk mengatasi penerus masa depan yang berada di kepulauan, yang mengalami masalah harus melintasi pulau seberang setiap hari agar bisa masuk sekolah. Sebagai Menteri Pendidikan, saya akan mengatasi masalah generasi penerus yang tinggal di kepulauan ini, di mana saya akan memberikan akses untuk melintasi atau menyeberangi pulau setiap harinya dengan aman dan baik, supaya anak-anak atau generasi penerus tidak mengalami kesulitan untuk masuk sekolah. Saya juga akan mengembangkan teknologi di daerah-daerah tersebut, dengan saya membuat akses jaringan yang baik di daerah tersebut agar mereka tidak tertinggal oleh daerah-daerah yang ada di perkotaan. Apalagi sekarang adalah era globalisasi, di mana semua menggunakan teknologi. Jika di daerah-daerah terpencil seperti itu tidak memiliki teknologi yang baik ataupun akses jaringan yang baik, maka mereka akan tertinggal jauh dengan daerah-daerah yang ada di perkotaan. Maka dari itu saya akan melakukan pemerataan untuk akses jaringan internet maupun teknologi yang sama di antara di kota ataupun di desa. Masalah yang ada di desa juga dialami karena keterbatasan koleksi buku-buku, sehingga mereka itu kurang untuk mendapatkan akses buku-buku atau koleksi buku yang baik di daerah. Solusi selanjutnya yaitu meningkatkan efisiensi proses belajar. Solusi yang dapat dilakukan selanjutnya adalah terkait dengan proses belajar. Untuk membangun pendidikan yang optimal, proses belajar tentu perlu dikaji lagi. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau belum? Proses belajar sendiri adalah suatu aktivitas yang meliputi membaca, mengobservasi, mendengarkan, meniru, dan mengikuti instruksi. Sementara banyak sekali yang bisa mempengaruhi proses belajar ini, misalnya seperti teknologi informasi, teknologi komunikasi, fasilitas sekolah, dan masih banyak lagi. Karena itu, lembaga pendidikan perlu mengutamakan aspek-aspek yang mendukung proses belajar. Bangunlah lingkungan yang nyaman dan kondusif agar siswa dapat termotivasi dan bisa menangkap pembelajaran dengan maksimal. Dengan fasilitas dan teknologi yang baik pun, para pengajar dapat menyampaikan pelajaran yang lebih mudah dan efektif. Begitupun para siswa. Mereka akan lebih mudah untuk membaca, menulis, menghafal, dan lain-lain jika fasilitas dan teknologi yang digunakan oleh sekolah memadai. Sebagai Menteri Pendidikan, saya akan membuat proses belajar mengajar pada setiap anak dan setiap pendidik itu menjadi nyaman dan efektif. Dengan sistem belajar yang diterapkan itu lebih baik dari sistem-sistem pendidikan yang sebelumnya. Dengan berkembangnya teknologi, saya juga akan mengembangkan sistem pendidikan yang berbasis teknologi. Seorang guru tidak hanya akan menjelaskan materi saja di dalam kelas, tetapi juga
mengajak siswanya untuk menjadi seorang yang lebih kreatif lagi. Dengan meningkatkan niat mereka dan bakat mereka dalam belajar, guru dapat melihat perkembangan pendidikan oleh setiap siswanya. Saya juga akan menerapkan sistem belajar sambil bermain dengan meningkatkan imajinasi anak-anak. Baiklah, demikian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya Rahayu Agustina, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.